Cie Euhan. Proyek Anda dimulai tanpa bahkan memberitahu kami. Bukankah itu sedikit? Tidak menganggap serius saudaraku. Hari ini kami menghancurkan 2 bulldozer Anda dan melukai beberapa pekerja. Anggap saja itu pelajaran kecil untuk Anda. Mengenai apa yang harus dilakukan di masa depan, Anda seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Bajingan. Oke. Serahkan preman-preman lokal ini padaku untuk ditangani. Jangan bicarakan masalah saudaramu untuk saat ini. Mari kita bicarakan tentang kerugian yang kamu sebabkan di lokasi konstruksi hari ini. Kami Ruitian Real Estate, bukanlah orang-orang yang tidak masuk akal. 12 juta. Dan aku akan melepaskanmu. Bocah, apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Meminta kami membayar uang. Kau punya nyali yang besar. Pergi dan lumpuhkan dia untukku. Jiang Yu lari. Hubungi bosmu. Kirim 50 juta. Sekarang. Bos, aku menghancurkan beberapa bulldozer Ruitian Real Estate. Mereka ingin aku membayar 50 juta sekarang. Kau cepat bawa uangnya ke sini. Jika tidak, dia akan mematahkan kaki kita. Datang dan selamatkan aku cepat. Berani menindas saudaraku? Katakan padanya untuk menungguku. Aku akan membunuhmu hari ini. Oke. Bosku akan segera datang. Kau tamat. Kalian semua akan mati. Jiang Yu, mereka telah memanggil bantuan. Mari kita mundur selangkah untuk saat ini. Setelah memastikan keamanan, mari kita diskusikan langkah pencegahannya. Fei Fei, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku akan menangani ini. Kamu pergi keluar dan tunggu dulu. Jiang Yu, jangan impulsif. Sheng Centian benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Tidak ada apa, aku baik-baik saja. Mari kita pergi dulu. Panggil 13 raksasa ke sini. Bantu aku menangani beberapa sampah. Hanya kau. Kakak, dia baru saja memukulku. Dia bahkan menghinamu. Apakah kamu sudah membawa 50 juta itu? Aku mengagumi keberanianmu. Selama kau berlutut di sini untukku, dan bersujud 3 kali, dan memberiku 30 juta lagi. Bagaimana jika aku melindungimu di masa depan? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Apa yang membuatku berpikir begitu? Karena saudara-saudara di belakangku ini. Dan kau hanyalah satu orang. Kamu punya saudara. Bukankah aku punya saudara? Di mana saudara-saudaramu? Blokade Desa Miaoyin. Jangan biarkan seekor lalat pon lewat. 13 raksasa. Aku buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Aku telah menyinggungmu. Aku akan segera membayar. Tolong jangan bunuh aku. Lepaskan aku. Takut sekarang. Bayar 50 juta. Tidak kurang sepeser pun. Oke. Aku akan segera mentransfernya padamu. Mereka sangat berdosa. Mengganggu ketertiban sosial. Hukuman lebih dari 10 tahun bukanlah hal yang berlebihan. Tangkap mereka. Biarkan mereka menjadi orang baik di penjara. Tolong Tuan Jiang. Jangan bawa aku pergi. Tidak membawamu pergi. Lalu, apakah kamu ingin mati? Bawa mereka pergi. Kamu turun juga. Oke. Fei Fei. Pihak lawan memberikan kompensasi 50 juta. Kita punya uang sekarang. Kamu tidak perlu lagi khawatir tentang masalah pendanaan proyek itu lagi. Jiang Yu, katakan yang sebenarnya padaku. Kali ini, apakah ini temanmu dari Sekte Abadi Ribuan Dewa lagi yang membantumu? Siapa sebenarnya temanmu itu? Bagaimana dia bisa membuat Lucin dari Sekte Abadi Ribuan Dewa bergerak? Kamu harus tahu bahwa dia berasal dari Sekte Abadi Ribuan Dewa.
Leluhur yang berusia ribuan tahun itu, satu-satunya perwakilan dari aktivitas manusia. Dan juga pemegang kekuasaan yang sebenarnya di dunia manusia. Bagaimana mungkin temanmu bisa membuatnya bergerak? Aku tidak tahu tentang itu. Yang aku tahu hanyalah, orang yang aku selamatkan berasal dari sekte abadi ribuan dewa. Tapi, aku tidak terlalu memahami identitas dan status mereka. Oke, kamu harus berhati-hati lain kali. Baiklah, mari kita pulang. Kakek, bagaimana Anda bisa melepaskan orang tuaku? Bukankah Himeji Ilhan? Mengapa Anda merendahkan diri untuk memohon padaku? Kau bertanggung jawab atas proyek besar sekarang. Dan sangat sukses. Apakah kau masih menghargai keluarga Han? Sebagai orang yang lebih tua, kamu mengejek juniormu sendiri seperti ini. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Bocah, apakah kau punya hak bicara di sini? Kau ingat ini. Kau memohon pada keluarga Han kami sekarang. Sebaiknya kau jaga bicaramu. Jika tidak, aku akan memastikan orang tua Han Fei Fei membusuk di penjara. Jiang Yu berhenti bicara. Kakek sebutkan harganya. Apa yang diperlukan untuk melepaskan orang tuaku? Sederhana saja. Tanda tangani kontrak dengan keluarga Han kami. Menghibahkan proyek itu kepada kami. Dan jaminan seumur hidup untuk tidak mencampuri lokasi konstruksi. Maka aku bisa membebaskan orang tuamu. Aku akan memberimu waktu 3 menit untuk mempertimbangkan keluarga atau Wan. Oke, aku akan memberikan proyek lokasi konstruksi itu padamu. Kita bisa menandatangani kontraknya sekarang. Han Chong ambil kontraknya. Tanda tangani, begitu kau tanda tangan orang tuamu. Bisa dibebaskan dari penjara. Kapan orang tuaku akan dilepaskan? Direktoria. Ini Han Seng Hong. Aku sekarang menarik tuntutan terhadap Han Tianwan dan Li Hon. Bebaskan mereka tanpa tuntutan. Ya baiklah. Kita akan berhubungan lagi. Kau bisa keluar sekarang. Keluarga Hanmu mungkin tidak akan bisa menangani kontrak ini. Jangan datang memohon pada kami kalau begitu. Pecundang hanya mampu meluapkan kemarahan yang tak berdaya. Ayo pergi. Putriku. Ibulah yang merasa bersalah kepadamu. Ibu dan ayah. Kalian menandatangani kontrak seumur hidup karena aku. Itulah sebabnya. Jangan sebutkan proyek senilai lebih dari 10 miliar. Bahkan jika nilainya 100 miliar. Aku akan mengeluarkannya untuk menyelamatkan kalian. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Keluarga Han pasti akan mengembalikan proyek itu. Karena tanpa Fei Fei proyek ini, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya. Kontraknya sudah ditandatangani. Bagaimana mungkin keluarga Han mungkin mengembalikan proyek tersebut? Berhentilah bicara omong kosong. Jiang Yu, bicaralah lebih sedikit saja. Berdasarkan pemahamanku tentang keluarga Han, mereka tidak akan pernah mengambil kembali proyek itu. Berhenti melamun. Kalian bicara dulu. Chen Feng. Keluarga Han memaksa Fei Fei untuk mengalihkan proyek tersebut. Tangani itu. Aku ingin melihat hasilnya. Besok. Aku dari keluarga Han. Pagi ini CEO Chen Anda secara pribadi menelpon patriark kami, memintaku untuk datang. CEO Chen ada di kantor, silakan lewat sini. CEO Chen, orang-orang dari keluarga Han telah tiba. Han Shenhong, kenapa kau mengirimnya, di mana dia? CEO Chen, kakek mengirimku untuk belajar darimu. Cara berbisnis. Jadi dia mengirim junior ini terlebih dahulu. Kakek pasti akan berkunjung di lain hari. Begitukah? Aku dengar bahwa keluarga Hanmu menggunakan beberapa cara licik untuk merebut proyek itu dari tangan Nona Han Fei Fei. CEO Chen, Anda telah salah paham. Dia memberikannya kepada kami. Kontraknya sudah ditandatangani. Silakan lihat.
Aku beritahu kau. Proyek ini dipercayakan secara pribadi kepada Nona Han Fei Fei oleh ketua grup Huayu. Tidak ada orang lain selain dia yang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab. Kau pulang live dan beritahu Han Shenfeng. Jika Nona Han Fei Fei tidak bisa bertanggung jawab atas proyek ini, maka aku akan mengambil paksa proyek itu kembali. Proyek yang tidak bisa ditangani oleh Nona Han Fei Fei. Kalian keluarga Han, jangan pernah bermimpi untuk menanganinya. Keluar sekarang. Cek Yu Chen, Anda telah salah paham. Haruskah aku mengatakannya lagi? Dalam 1 menit. Bawa kontrakmu dan segera menghilang dari pandanganku. Proyek yang tidak bisa ditangani oleh Nona Han Fei Fei. Tidak ada orang lain yang bisa bermimpi untuk menanganinya. Cek Yu Chen, keluarga Han kami sangat tulus. Keamanan. Lemparkan wanita ini. Keluar untukku. Kakak, ayah ini gawat. Cek Yu Chen mengatakan bahwa proyek itu tidak akan diberikan kepada kita. Apa? Xiao Chen menelpon secara pribadi untuk mengatur pertemuan denganku. Aku juga tidak tahu. He bilang proyek ini hanya untuk Han Fei Fei. Jika kita bersikeras memilikinya, dia akan mengambilnya kembali. Bukankah Chen Fan bilang bahwa proyek ini hanya akan ditangani oleh Han Fei Fei? Kalau begitu mari kita panggil Han Fei kembali untuk terus menangani proyek ini. Begitu kondisinya tepat di masa depan, kita akan menendangnya, bukankah itu akan mengakhirinya? Itu benar. Tianku, kau pergi dan panggil Han Fei Fei kembali sekarang juga. Pergi sekarang. Siapa itu pagi-pagi begini? Kakak lihat. Villa ini lumayan kan? Tidak apa-apa. Siapa itu? Ini masih pagi sekali, tidak bisakah orang tidur? Di mana Han Fei Fei? Mereka sedang tidur di dalam. Ada apa? Kalau begitu bangunkan mereka. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kubahas hari ini. Aku ingin bicara dengan Fei Fei. Anda ingin bicara bisnis? Baiklah, Anda bisa menunggu di aula depan. Setelah mereka bangun dan sarapan, aku bisa masuk dan membiarkan Anda bicara dengannya. Tetapi sebelum itu, jika Anda berani mengetuk pintu dan mengganggu tidur mereka, jangan salahkan aku jika aku berbalik melawan Anda. Kau papo. Kakak. Lihat betapa sombongnya bocah ini. Jika bukan karena ketua secara pribadi menunjuk Han Fei Fei untuk bertanggung jawab atas proyek ini, apakah dia punya hak untuk sesombong itu? Diam. Jika kau tidak mengacaukan semuanya kemarin, apakah aku perlu datang sendiri ke sini hari ini? Tidak berguna. Ayah. Tunggu. Tunggu saja. The film was translated Anda and sudah bangun. narrated by Ayo M cepat duduk. Media. Jing Yu, aku tidak mengerti. Jelas sekali baru saja Han Tianku datang untuk mengundang Fei Fei kita. Tapi kau bersikeras mengusirnya. Sekarang jadinya begini. Mereka tidak akan datang untuk mengundang kita lagi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ibu dan ayah, Ruitian Real Estate telah didirikan. Bahkan jika kita tidak memiliki proyek ini, kita bisa menemukan proyek-proyek kecil dari perusahaan lain. Akan selalu ada jalan. Siapa bilang mereka tidak datang? Pukul 6 pagi tadi. Mereka sudah datang berkunjung. Tetapi, agar tidak mengganggu istirahat Anda, aku menyuruh mereka menunggu di aula depan. Konyol. Oke, berhenti membual, ayo makan. Halo ayah, ada apa? Tianwan, apakah kau sudah bangun? Ayah sedang menunggu di luar. Tunggu apa lagi, buka pintunya. Masuklah. Masuklah. Berdiri saja di sini. Ayah. Kenapa ayah di sini?
Demi keluarga kita. Aku akan memberimu sedikit muka. Tinggal di villa. Kau telah menjadi sombong. Membuat kami menunggu di pintu selama 1,5 jam penuh. Jika Anda tidak ingin masuk, pergilah dari sini sekarang. Kami tidak butuh tempat ini. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu kepada orang tuamu? Jiang Yu, kau terlalu lancang. Bukannya kami tidak mau menunggu. Hanya saja. Omong-omong, ini salah kami karena datang terlalu awal. Kami telah mengganggu istirahatmu. Kami benar-benar minta maaf. Ayah, apa sebenarnya yang ayah inginkan? Aku datang untuk mengundang Fei Fei kembali. Untuk mengelola proyek. Kakakmu agak trouble kemarin. Jadi aku datang hari ini. Untuk meminta maaf kepada kalian semua juga. Kemarin, kakak tertua bertindak gegabah. Maafkan aku. Fei Fei. Kakek sudah datang sendiri. Kau sebaiknya kembali saja bersama kakek. Terus kelola proyek pembongkaran desa Miaoying. Keluarga kami akan bekerja sama untuk menyukseskan proyek ini. Aku tidak setuju. Han Senghon. Jika Anda ingin Fei Fei kembali itu juga boleh. Tetapi Anda harus menyetujui 2 syarat. Jika Anda menyetujui keduanya, Fei Fei tentu saja bisa kembali. Kakakku sudah datang sendiri ke rumahmu untuk mencarimu. Dan kau masih mengajukan segala macam tuntutan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika Anda meminta bantuan, Anda harus bersikap layaknya meminta bantuan. Ini adalah kata-kata Anda sendiri. Baiklah. Apa syarat yang Anda miliki? Sangat sederhana. Pertama, proyek ini pada akhirnya akan menjadi milik Fei Fei. Dan Fei Fei akan bertanggung jawab atas segalanya di lokasi konstruksi. Semuanya diputuskan oleh Fei Fei. Kedua, keluarga Han Anda akan memiliki hak untuk berinvestasi dan menerima dividen. Namun keuntungan dari proyek tersebut harus dibagi 7/3. Dan pembagiannya adalah Fei Fei 7 dan Anda 3. Jiang Yu, jangan melampaui batas. Pembagian 7,3 adalah satu hal. Tapi mengembalikan proyek itu kepadamu. Lalu apa bedanya dengan sebelumnya? Bagaimana mungkin tidak ada perbedaan? Jangan lupa, keluarga Han Anda tidak memiliki hak dividen sebelumnya. Tidak memiliki hak sama sekali. Sekarang, aku memberi Anda 30% dari hak dividen. Dan 30% ini diberikan kepada Anda hanya demi paman dan bibi. Itulah sebabnya kami memberikannya kepada Anda. Aku tidak setuju. Jika Anda tidak setuju, silakan pergi sekarang. Ayah, setujui persyaratan mereka dulu. Jangan sampai grup Wayu menarik kontraknya. Kita akan punya kesempatan nanti untuk menyingkirkan bocah ini. Keluarga Han Fei Fei. Bukankah mereka hanyalah daging di atas talenan untuk disembeli sesuka hati? Alpi. Aku setuju. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan kontrak itu kepadamu nanti. Kami akan mengembalikan proyek itu kepadamu. Baiklah. Maka silakan pergi. Hanya sedikit tanda penghargaan kami. Jiang Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya, Chen Feng secara pribadi menandatangani kontrak ini dengan Fei Fei. Jadi sekarang keluarga Han ingin mengusir Fei Fei. Grup Huayu adalah yang pertama tidak setuju. Itulah sebabnya aku katakan sebelumnya, jika Fei Fei tidak bisa berpartisipasi dalam proyek ini, maka tidak ada seorang pun di keluarga Han yang bisa berpartisipasi. Jiang Yu, apakah kamu membantuku? Dia hanyalah seseorang yang diusir dari keluarga Jing. Seorang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa membantumu? Jangan terlalu banyak berpikir. Grup Huayu, alasan mengapa keluarga Han memintamu datang adalah karena kemampuan kerjamu yang luar biasa. Bibi benar. Baiklah, aku sudah selesai makan. Biar aku ganti baju Sing-Sing. Aku akan mengantarnya ke sekolah. Aku akan pergi bersamamu. Aku sudah lama tidak bertanya tentang situasi Sing-Sing di sekolah. Sing-Sing, ayo pergi. Kakak nenek dari pihak ibu. Kalau begitu aku akan ganti baju dan pergi ke sekolah.
Jadilah anak baik dan patuhlah di sekolah, dengar. Ayo pergi. Oke, dadah. Guru, aku titipkan Sing Sing padamu. Aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Jiang Yu sebenarnya adalah anak yang terbuang dari keluarga Jiang. Dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan sekte abadi ribuan dewa. Dia tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan kekuatan sekte abadi ribuan dewa. Ayah aku dengar bahwa leluhur tua pernah menghadiri perjamuan keluarga Jiang sebelumnya. Menurutmu mungkinkah keluarga Jiang sedang membantu Jiang Yu? Itu benar. Pasti keluarga Jiang yang membantu Jiang Yu, yang memanggil kekuatan sekte abadi ribuan dewa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Kita akan pergi ke keluarga Jiang. Aku masih memiliki beberapa koneksi dengan patriark keluarga Jiang. Selama dia tidak mempermasalahkan hal itu, Jiang Yu anak terbuang ini, dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Bagus sekali. Aku tidak menyangka kamu benar-benar menghajar putri Jiang Yu. Ini benar-benar melampiaskan kemarahanku. Patriark Jian. Setelah cucuku dan Sing Sing bertarung, Anda masih membantu Jiang Yu dan mendatangkan kekuatan sekte abadi ribuan dewa. Memaksaku menjual aset keluargaku untuk membayar biaya medis. Aku memohon padamu Patriark Jian, demi persahabatan masa lalu kita, tolong ampuni kami sekali ini saja. Mulai sekarang, keluarga Fang kami akan melayani keluarga Jiang seperti kuda. Itu tidak benar. Aku tidak meminta sekte abadi ribuan dewa untuk membantu Jiang Yu. Lalu apa yang terjadi? Saya tahu apa yang sedang terjadi. Begini ceritanya. Saya berkendara keluar hari ini. Dan ketika saya kembali, saya melihat Lu Chen dari sekte abadi ribuan dewa memimpin sebuah tim dalam latihan praktis di luar. Dalam perjalanan kembali, dia pasti telah melihat Fang Wanyi membuat masalah dan mengambil tindakan karena rasa keadilan. Jadi sepertinya ini hanya kebetulan. Patriark Jian. Tapi Jiang Yu memberitahu orang-orang dari sekte abadi ribuan dewa untuk membuatku menjual aset keluargaku demi memberi kompensasi kepada Jiang Yu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kurasa sekte abadi ribuan dewa tidak akan mengingat masalah sekecil itu. Kamu tidak perlu memberi kompensasi kepada Jiang Yu. Apa arti Jiang Yu? Hanya seekor semut. Apa yang perlu ditakutkan? Apakah maksud Patriark Jian? Sebenarnya, keluarga Jiang kami dan Jiang Yu juga memiliki kebencian yang tidak terdamaikan. Dua impermanence hitam dan putih dari dunia bawah. Apakah kamu mengenal mereka? Aku sudah membayar mereka untuk melenyapkan Jiang Yu. Biarkan aku membantumu juga. Dalam 3 hari, jika Jiang Yu berani melangkah ke keluarga Fangmu, dua impermanence hitam dan putih akan membantumu menghancurkannya. Terima kasih sebelumnya Patriark Jian. Saat grup Jiang melantai di bursa, aku pasti akan membawa hadiah yang melimpah untuk mendukung grup Jiang. Aku akan pergi ke lokasi konstruksi bersama ayah. Kamu tunggu di rumah sampai Sing Sing pulang sekolah. Oke. Tapi kamu masih perlu istirahat lebih banyak. Jika kamu lelah, duduklah di kursi roda. Bagaimanapun juga ini adalah kakimu. Masih dalam masa pemulihan. Oke, aku mengerti. Pergilah dan berhati-hatilah. Halo. Bagaimana keadaan di pihak keluarga Fang? Apakah mereka sudah menjual properti keluarga? Leluhur, keluarga Fang belum menunjukkan niat apapun untuk menjual properti mereka. Mereka masih makan dan minum seperti biasa. Sepertinya mereka belum memasukkan kata-katamu ke dalam hati sama sekali. Aku akan pergi ke sana sendiri. Aku akan membuat keluarga Fangmu menjual propertinya. Bagaimana kemajuannya? Ayah, Jiang Yu ada di sini, cepat keluar. Cepat keluar, Jiang Yu ada di sini. Kau makhluk tidak berguna. Dia benar-benar berani datang. Patriark Fang harap tenang. Ayah saya sudah menghubungi Hitam dan Putih untuk menangani anak ini. Bagus dia datang. Saya akan segera memanggil Hitam dan Putih Impermanence. Hari ini kita harus melenyapkannya.
Selama impermanensi hitam dan putih datang, siapa itu Jiang Yo? Hanya pion yang dibuang. Dan dia berani berteriak di depanku. Fang Xiao yang aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk menjual propertimu. Untuk mengganti biaya medis putriku. Mengapa kamu belum mengambil tindakan? Haruskah aku turun tangan sendiri? Kupikir kau begitu kuat sebelumnya. Tapi ternyata, kau hanyalah pion yang dibuang yang diusir dari keluarganya. Sekte abadi ribuan dewa kebetulan lewat. Kita sedang siang. Kau masih mengira kau adalah orang penting. Aku menyarankanmu untuk segera pergi dari sini. Jika tidak, hari ini, kau akan mati di halaman keluarga Fang kami. Apakah impermanensi hitam dan putih tahu? Mereka sedang dalam perjalanan. Aku menyarankanmu untuk segera melarikan diri. Seperti anjing. Supaya saat mereka tiba, dan kau pasti akan mati. Hitam dan putih. Bukankah mereka hanya dua cucu muridku? Hanya seorang putra terbuang dari keluarga Jiang. Sebenarnya berani memanggil hitam dan putih, cucu muridnya. Jika kau berlutut dengan patuh sekarang, aku berjanji, tidak akan memberitahu ketidakkekalan hitam dan putih tentang hal ini, jika tidak berdasarkan apa yang baru saja kau katakan. Itu sudah cukup bagimu untuk mati 10.000 kali. Impermanensi hitam dan putih adalah sosok seperti dewa. Beraninya kau mempermalukan mereka. Kau hanya mencari mati. Jika memang begitu masalahnya, maka aku cukup menantikannya. Aku akan memberitahu ketidakkekalan hitam dan putih, tepat seperti yang kau katakan. Saat waktu itu tiba, jangan terlalu takut sampai kau mengompol. Segera segal keluarga Jiang. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Baik, aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Hingga berani memprovokasi keluarga Jiang. Biar ku beritahu kau, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Masih berani makan saat kematian sudah di depan mata. Kali ini Jiang Yo pasti tidak akan memiliki jalan keluar. Dia pasti akan mati. Apakah Tuan Jin menyinggungmu? Anak itu ada di dalam. Masuk saja dan bunuh dia. Kali ini jangan tunjukkan belas kasihan apapun. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Masuk saja dan bunuh dia. Oke, tidak masalah. Tuan impermanensi hitam. Nona impermanensi putih. Anak ini sangat sombong. Sebelum kalian berdua tiba, dia bilang kalian adalah saudara-saudaranya. Ini sungguh keterlaluan. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Baiklah. Hari ini, aku ingin melihat siapa sebenarnya bocah sombong ini. The film was translated and narrated by M Media. Patriark Fang itu dia kan? Apa maumu? Bunuh bocah ini. Pertama potong kakinya. Lumpuhkan tangannya. Aku ingin dia mati kehabisan darah dalam keadaan hidup. Biarkan dia merasakan di dunia ini siksaan yang paling menyakitkan. Oke, bagus. Penuhi permintaanmu. Apa yang kalian lakukan? Jiang Yu ada di sana. Mengapa kalian menyerangku? Aku jelas-jelas menghabiskan 10 juta untuk memintamu menangani Jiang Yu. Mengapa kau memukul Fang Xiaoyang? Tuan, maaf Tuan. Murid tidak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Anda. Karena itulah aku membawa orang-orang ke sini. Kami salah, tolong ampuni kami. Apa yang kau lakukan? Dia jelas-jelas adalah putra terbuang dari keluarga Jiang kami.
Dari mana dia mendapatkan kekuatan sebesar itu? Bangunlah untukku sekarang. Lumpuhkan dia untukku. Jika tidak, kami benar-benar tidak akan mengampunimu. Kau berani mengancamku. Keluarga Jiangmu berani mengancamku. Jiang Tao, ingatlah ini baik-baik. Di dunia ini, kami ketidakkekalan hitam dan putih bisa menyinggung siapapun, kecuali tuan kami. Tuan, bagaimana mungkin? Tuan, ini adalah 10 juta dari keluarga Jiang. Semuanya ada di dalam kartu. Menurut Anda, apa yang harus kami lakukan dengannya? Jika mereka memberikannya kepadamu, ambil saja, jangan menolak barang gratis. Apakah ini boleh? Apa yang salah dengan itu? Keluarga Jiang dari Sucheng bisa meraih pencapaian hari ini. Semuanya berkat upaya ayahku. Jika bukan karena ayahku, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk terdaftar di bursa? Memiliki harapan untuk menjadi keluarga kaya? Ini semua adalah uang ayahku. Aku bilang kamu bisa menerimanya, maka kamu bisa menerimanya. Ini. Jiang Yu, kau bocah nakal. Kau benar-benar bersekongkol dengan ketidakkekalan hitam dan putih. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Jiang kami tidak akan melepaskanmu. Kau berani memukulku. Bagaimana jika aku memukulmu? Aku pergi. Lumpuhkan tangannya yang satu lagi untukku. Anggap saja itu sebagai hadiah pencatatan saham dari keluarga Jiang. Jangan mendekat ke sini. Kau tidak bisa melumpuhkanku. Keluarga Jiang kami akan terdaftar di bursa dalam 5 hari. Keluarga Jiang akan menempati peringkat di antara 3 keluarga teratas. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Jiang kami tidak akan mengampunimu. Kamu sangat naif. Aku kembali untuk memberitahumu bahwa selama Jiang Yu ada di sini, grup Jiang tidak akan pernah bisa masuk ke pasar saham. Ini adalah kata-kataku. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Pencatatan saham grup Jiang sudah menjadi kepastian. Kau benar-benar mengatakan pencatatan saham itu tidak akan berhasil. Sungguh lelukon. Kau akan membuatku tertawa sampai mati. Tolong Tuan Jiang. Aku akan segera menjual semua hartaku dan segera mengembalikan uangnya kepada Tuan Jiang. Aku harap Anda bisa mengampuni kami. Seandainya saja aku tahu ini lebih awal, mengapa aku melakukannya sejak awal? Hitam dan putih, dengarkan perintahku. Jual semua aset keluarga Fang. Dan buat keluarga Fang menghilang dari Sucheng selamanya. Juga sebarkan pesan ini dariku. Katakan bahwa selama Jiang Yu ada di sini, grup Jiang tidak akan pernah bisa masuk ke bursa saham. Jika mereka berhasil melantai dalam waktu 5 hari, aku akan bunuh diri di depan umum. Saya dengan hormat mematuhi perintah Anda, Tuan. Ampuni aku. Kami tahu kami salah, tolong ampuni kami. Hanman Man Hankong. Mengapa kalian ada di sini? Keluarga Han The kami film was sekarang dianggap sebagai translated investor. and narrated Jadi kami by datang ke M lokasi Media. untuk memeriksa kemajuannya. Ini adalah lokasi konstruksi. Bahkan jika kalian adalah investor, kalian tidak seharusnya masuk begitu saja ke sini. Apa sekarang kau Han Tianguan berani menceramahi kami? Siapa yang memberimu keberanian? Aku. Aku hanya membicarakan tentang aturan. Kau, Direktur Han, pemasok bahan bangunan, memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan dengan Anda. Ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Jadi kalian bisa melihat-lihat sepuasnya. Jing Yu, si bodoh yang tidak tahu apa-apa itu, benar-benar berani menantang otoritas keluarga Jing. Sekarang semua orang tahu. Kecuali Han Fei Fei yang tidak berguna itu. Jiang Yu akan segera mati. Dan Han Fei Fei juga tidak akan hidup lama lagi. Orang yang tidak berguna bisa mendapatkan proyek sebesar itu. Kak, bagaimana menurutmu? Siapa yang tidak akan lebih mampu darinya? Siapa yang tidak bisa melakukannya? Aku punya cara untuk menyingkirkan Han Fei Fei. Sebuah cara. Sangat sederhana. Hanya Han Fei Fei satu-satunya yang sedang mengawasi pekerjaan di lantai atas saat ini. Mari kita naik dan mendorongnya ke bawah. Dan katakan bahwa itu adalah kecelakaan. Siapa yang bisa menjelaskannya dengan jelas? Jika Han Fei Fei mati karena proyek ini, grup Huayu karena rasa bersalah akan mengembalikan proyek ini ke tangan kita kan? Kak, ataukah kau akan membunuh seseorang? Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanyalah si lumpuh yang tidak bisa bergerak.
Tidak ada cara untuk melawan sama sekali. Buat saja alasan saat waktunya tiba. Itu sudah cukup. Risiko tinggi, imbalan tinggi. Lakukan atau tidak? Lakukan. Kalian sebenarnya tidak perlu datang ke lokasi konstruksi. Kami datang hanya untuk memberitahumu satu hal. Ada apa? Pagi ini, sesuatu yang sangat menyenangkan terjadi. Jing Yu secara terbuka menantang keluarga Jing dan melumpuhkan satu lagi tangan Jing Tao. Sekarang keluarga Jing sangat marah, bersumpah untuk menghancurkan Jing Yu pada hari pencatatan bursa. Apakah suamimu yang tidak berguna itu sudah tamat? Apakah kamu sedih? Lalu aku berpikir, kamu adalah orang tidak berguna yang bahkan tidak bisa berdiri. Aku Han Man 100 kali 1000 kali lebih kuat darimu. Mengapa proyek ini tidak bisa menjadi milikku? Karena kamu tidak layak. Kamulah yang tidak layak. Kamu adalah orang tidak berguna yang bahkan tidak bisa berdiri. Percaya atau tidak, aku akan mendorongmu jatuh dari sini hari ini. Dan proyek ini akan menjadi milikku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu hanyalah sebuah boneka. Orang tidak berguna yang bisa dimanipulasi. Bahkan jika aku mendorongmu jatuh dari sini sekarang, kamu tidak akan bisa melawan. Apa kamu mau memukulku? Berdirilah kalau begitu. Sayang sekali kamu tidak bisa berdiri. Kak, mengapa kau membuang-buang kata dengannya? Cepat dorong dia ke bawah. Bajingan. Siapa bilang aku tidak bisa berdiri? Kamu, bagaimana kamu bisa berdiri? Han Man, kamu ingin membunuhku barusan kan? Han Fei Fei, jangan terbawa emosi, jangan terbawa emosi. Han Fei Fei, berhenti untukku. Berhenti. Jika kamu mendekat lagi, aku akan melemparkannya ke bawah. Apa? Kalian ingin melemparkan orang cacat ke bawah barusan? Sekarang aku tidak boleh melemparkannya ke bawah. Selama 3 tahun ini, aku berada di kursi roda. Kamu menindas dan mempermalukanku. Dan sekarang kamu ingin membunuhku. Tidak menyangkakan bahwa aku Han Fei Fei akan memiliki hari untuk pulih. Apakah kamu sangat kecewa? Berlututlah untukku. Jika tidak, aku akan pergi ke grup Wayu sekarang juga. The film was translated membatalkan kontraknya. and narrated by M Media. Aku tidak akan bertanggung jawab. Keluarga Hanmu bisa melupakan soal mendapatkan proyek itu. Saat kakek menyalahkanmu nanti, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Kamu ingin membunuhku. Jangan. Berlututlah. Saat kakak mengetahuinya, kita berdua mati. Han Fei Fei, aku Han Kong minta maaf atas apa yang kulakukan padamu sebelumnya. Aku memohon padamu sekarang lepaskan kakakku. Han Man, kamu menindas dan mempermalukanku. Dan sekarang kamu ingin membunuhku. Tidakkah ada yang ingin kamu katakan padaku? Kakak Fei Fei, aku mohon padamu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku salah, aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kal. Kakak, apa sebenarnya yang terjadi dengan Han Fei Fei ini? Dia benar-benar sudah sembuh. Dan dia sangat galak. Besar, upacara pencatatan saham keluarga Jiang sudah siap. 5 keluarga besar juga ada di Hotel Suqian. Apakah kita akan pergi ke sana sekarang? Sudah waktunya untuk membalaskan dendam tuanmu. Bagaimana dengan hal yang kuminta kau siapkan? Sudah siap. Selama Anda memberi perintah, kita bisa menghancurkan 5 grup besar yang mendukung keluarga Jiang. Terlebih lagi mereka hanyalah grup tingkat pertama. Menghancurkan mereka tidak akan membahayakan Dacia. Itu bagus. Aku sendiri yang akan menghadiri upacara pencatatan saham ini. Kau tidak perlu ikut. Ya, Semua orang ada di sini. Jiang Yu, bukankah kamu sudah melarikan diri? Mengapa aku harus melarikan diri? Tidakkah kamu tahu bahwa 5 grup pesan di belakang keluarga Jian telah bersumpah untuk tidak pernah beristirahat sampai kamu mati? Selain itu, keluarga Jian telah membuat pernyataan berani
bahwa pada hari pendaftarannya adalah saat kamu akan dihancurkan. Masih ada setengah jam lagi. Keluarga Jiang akan segera mengumumkan pendaftarannya. Saat waktunya tiba kamu akan mati. Selama aku Jiang Yu berdiri di sini hari ini, keluarga Jiangmu jangan pernah bermimpi untuk berhasil melantai di bursa. Sekarang keluarga Jiang sudah siap untuk segalanya. Hanya kekurangan angin timur. Itu akan berbunyi tepat waktu setelah jam 12. Bel pencatatan saham. Dengan dukungan dari 5 grup besar. Bagaimana mungkin itu berakhir dengan kegagalan? Apa kau mengatakan bahwa kau si sampah ini? Jiang Yu, jangan katakan aku tidak memperingatkanmu. Keluarga Jiang dan 5 grup besar secara diam-diam menyiapkan banyak preman. Bersiap untuk melumpuhkan tungkai dan kakimu. Untuk membalas dendam Jiang Pao. Jadi siapa sebenarnya yang terpancing umpan? Mereka atau aku? Bocah sombong. Jangan pedulikan bocah ini. Jika kita membiarkan keluarga Jiang salah paham bahwa kita berada di kelompok yang sama, maka kita akan tamat. Jiang Yu, persetan dengan ibumu. Kau benar-benar menggunakan hubunganmu dengan keluarga HAE untuk merusak proyek grup Huayuku. Tahukah kau seberapa penting proyek itu bagiku? Siapa ini? Ini adalah temanku. Sepertinya dia memiliki konflik dengan Jiang Yu. Aku akan pergi melihatnya. The film was translated and Hao Zuan, narrated by apa yang M-Media. terjadi? Dia menggunakan hubungannya dengan keluarga Han untuk merusak proyek grup Huayuku. Saudara tahu kau harus membantuku. Tidak apa-apa, hari ini adalah upacara pencatatan saham grup Jiang kami. Banyak orang penting akan datang. Aku akan meminta mereka nanti untuk membantumu mendapatkan proyek itu kembali. Terima kasih. Ayo pergi. Kakak. Ini adalah teman baikku. Karena Jiang Yu. Dia melewatkan proyek grup Huayu. Bisakah kau membantunya? Ini sangat sederhana. Aku sangat akrab dengan Presiden Grup Huayu. Aku bisa menyelesaikannya hanya dengan satu panggilan telepon. Mungkin aku bahkan bisa merusak proyek Han Fei Fei. Halo Jie Oksan ini, Dian Hontai. Halo. Begini ceritanya. Saya punya seorang junior Song Hao Zuan yang menjalin kerjasama dengan Grup Huayu Anda. Namun tanpa diduga, itu dirusak oleh bocah Jiang Yu itu. Lihatlah, apakah Anda bisa melanjutkan kerjasama dengan junior kami? Jiang Yu. Ya. Jiang Yu. Bocah bodoh itu. Cheo Chen kumohon demi aku. Lanjutkan kerjasama dengan junior keluarga kami. Benar ada satu hal lagi. Ini tentang proyek di tangan Han Fei Fei. Lihatlah, apakah Anda bisa menyerahkannya kepada keluarga Han. Patriark Jian. Hari ini. Bukankah ini hari bahagia pencatatan saham grup Jian di pasar? Melakukan pekerjaan yang baik dalam pencatatan saham seharusnya menjadi prioritas utamamu. Tidak perlu bermusuhan dengan Jiang Yukar. Si Chen. Bagi tokoh besar di level kita, memang seharusnya tidak berselisih dengan orang seperti Jiang Yu. Tapi dia benar-benar sudah keterlaluan. Aku harus memberinya hukuman. Mengenai masalah ini, mari kita selesaikan saja seperti ini, Alpi. Tidak akan lama lagi. Sebelum proyek pembongkaran bisa kembali ke tangan keluarga Han kami. Dan Jiang Yu serta Han Fei Fei akan kehilangan segalanya. Xiao Chen Anda, apa yang baru saja Anda katakan? Grup Huayu bekerja sama dengan Han Fei Fei. Ini adalah Film was keputusan ketua. translated Tidak ada yang and bisa narrated mengubahnya. by M-Media. Song Hao Suan kan? Grup Huayu kami tidak akan pernah bekerja sama dengan Song Hao Suan seumur hidup ini. Orang tua. Sudah kukatakan tadi. Hargailah reputasimu. Jangan biarkan dirimu melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Kau saja yang tidak mau mendengarkan. Sekarang kau sudah dipermalukan kan? Benar-benar mengira bahwa pencatatan saham grup Jian berarti mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Kau, penjaga. Mutilasi bocah ini untukku. Patahkan kaki dan telapak kakinya. Dan biarkan dia menjadi pengemis selamanya. Buat dia berharap dia mati saja.
Pukuli dia. Pukuli dia sampai mati. Bersiaplah menghadapi ajalmu. Ini. Dia sudah tumbang. Ini. Jiang Yu dia menjatuhkan. Juara tinju Shura ke tanah dengan satu pukulan. Seberapa kuat itu? Hanya ini dia jatuh, bahkan sebelum sempat bergerak. Semuanya serang dia dan pukuli dia sampai mati. Aku akan memberimu 10 juta. Berhenti. Tuan ke-8. Ketidakkekalan hitam dan putih. Apa yang kalian lakukan di sini? Mungkinkah kalian rela meninggung keluarga Jian yang akan segera melantai di bursa demi membantu anak perempuan ini? Aku tidak akan membuat keributan di upacara pencatatan saham. Tapi jika ada siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Jiang Yu, aku akan membunuhnya. Tuan Jiang, jika kau berani menyentuh tuanku, kami pasti tidak akan tinggal diam. Jangan lupa bahwa Jian Tianjiao sudah berubah menjadi tumpukan tanah. Kalian meninggung begitu banyak orang The film was demi translated membantu bocah and ini. narrated by Apakah Ed itu Media. sepadan? Jangan lupa, masih ada 5 grup besar yang mendukungku. Jika kita benar-benar bertarung, kalian mungkin bukan tandingan bagiku. Berhenti bicara omong kosong. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Selama kau menjual setengah dari aset keluarga Jiang kepadaku, dan 15 hari kemudian bersujud dan akui kesalahanmu di depan makam ayahku, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, aku akan membuatmu kehilangan segalanya dan menjadi pengemis. Menyuruhku menjual propertiku dan bersujud pada ayahmu untuk memohon pengampunan. Hanya dengan Tuan ke-8 dan impermanence hitam dan putih, aku beritahu kau, aku tidak takut pada mereka. Jadi kau bilang, kau tidak berencana melakukan apa yang kukatakan kan? Jiang Yu, kau yang sekarang di mataku mata Wang Jianxi tidak lebih dari sekadar sampah. Bahkan jika aku memiliki Tuan ke-8 dan impermanence hitam dan putih sebagai pendukungku, kau tetap bukan tandinganku. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, mereka bertiga tidak akan bisa menghentikanku sama sekali. Hanya dengan satu kata dariku. Aku hanya butuh satu panggilan telepon untuk membangkrutkan grup brilianmu. Kau dengar apa yang dia katakan? Dia hanya butuh satu kata, dan grup brilianku akan bangkrut. Sungguh menarik. Kau bajingan, aku mohon padamu. Bangkrutkan grup brilianku. Baiklah. Karena kau begitu tidak sabar, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Umumkan kebangkrutan grup brilian. Ketua Wang Gawat. Baru saja departemen terkait tiba-tiba datang ke grup kami untuk penyelidikan. Hanya dalam 3 tahun grup brilian telah menggelapkan pajak sebesar 300 juta. Itu telah terungkap. JL1, proyek kerjasama kita akan mulai sekarang. Mengakhiri kerjasama. Sioli, apa yang terjadi? Mengapa Anda mengakhiri kerjasama? Kami tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda lagi. Jiang Yu adalah anak buahmu. Sama seperti yang kau katakan, kau ingin grup brilian bangkrut. Aku hanya bisa menurutimu. Kau sampan. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Jiansing, apa yang terjadi? Grup brilian bangkrut. Jian Yu, semua ini adalah perbuatanmu. Kenapa kau tidak percaya? Dia hanyalah seorang putra terbuang dari keluarga Jian. Dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu untuk membangkrutkan grup brilian? Penggelapan pajakmu seharusnya sudah menjadi target polisi sejak lama. Para Klin seharusnya juga memiliki pemikiran ini. Itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Jiansing, jangan panik. Hal semacam ini sama sekali tidak bisa membangkrutkan grup brilian. Begitu keluarga Jian kami melantai di bursa, kami akan membantu grup brilianmu bangkit kembali. Benar sekali, masalah kecil ini, grup brilian kami tidak akan bangkrut. Karena aku punya saudara, mereka akan membantuku. Bodoh berhenti berpura-pura misterius. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Dan kau masih berharap mereka membantumu. Pertunjukannya baru saja dimulai. Keluarga Jiangmu
Tunggu saja panggilan teleponnya. Halo, Patriark Jiang ini buruk. Kami semua telah ditangkap. Prosedurnya jelas-jelas normal. Mereka bersikeras bahwa kami masuk ke negara ini secara ilegal dan akan dijatuhi hukuman 15 tahun. Tolong selamatkan kami. halo. Tuan Jiang, saya minta maaf. Keluarga Jiang Anda belum memenuhi persyaratan pencatatan saham. Itu berakhir dengan kegagalan. Berharap kalian semua terus melakukan yang terbaik. The film was translated and narrated by M Media. Aku. Rencana pencatatan saham pool yang kusiapkan selama bertahun-tahun gagal pada saat ini. Aku tidak terima. Orang tua sudah kukatakan padamu sejak lama. Selama aku di sini, Grup Jiang bisa melupakan soal melantai di bursa. Dulu saat kau mencoba membunuhku, kau kejam dan tidak berperasaan. Sekarang jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jiang Yu, apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah ada gunanya mengatakan semua ini? Yang penting adalah kau kalah dan aku menang. Aku akan membunuhmu. Semuanya mundur. Jika tidak, dia benar-benar akan mati di sini hari ini. Jiang Hongtai, aku bertanya padamu. Dulu saat aku diracuni dan hampir mati, apakah itu ada hubungannya denganmu? Kau tidak tahu. Lepaskan kakak. Racunmu bukanlah perbuatan kami. Jika kau membunuh kakak, kau akan dihukum oleh langit. Aku akan dihukum langit jika aku membunuhnya. Lalu dulu ketika dia membunuh cucunya sendiri, pembalasan seperti apa yang akan dia hadapi? Tidak masalah jika kau tidak mengakuinya. Sekarang aku ingin keluarga Jiang untuk bersujud dan mengakui kesalahan mereka. Dan para pimpinan dari 5 perusahaan besar harus datang bersama untuk meminta maaf. Ini adalah peringatan terakhirku untukmu. Aku harap kau menghargainya. Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lalu Tua Tian Sui? Benar. Dia pasti bisa membantu kita. Telepon. Halo. Kepala sekolah Lu. Mengingat bahwa leluhur Tua Tian Sui pernah ingin menghadiri perjamuan ulang tahunku. Tolong bantu kami. Biarkan kami melantai di bursa. Apakah Anda tahu mengapa IPO keluarga Jian gagal? Guru leluhur yang mengaturnya di balik layar. Kegagalan IPO ini adalah pelajaran kecil karena Anda tidak menghormatinya. Pelajaran kecil untukmu. Halo. Jati kegagalan IPO keluarga Jiang didalangi di balik layar oleh sekte abadi ribuan dewa. Beberapa hari yang lalu, saat aku merayakan ulang tahunku yang ke-66, leluhur tua ingin hadir. Tapi, Jian Yu menaruh sikat bunga krisan di depan pintu. Ini membuat leluhur tua salah mengira bahwa kami tidak menghormatinya. Lalu mengapa Jiang Yu bisa membuat 5 korporasi besar bangkrut hanya dengan 1 panggilan telepon? Itu pasti sebuah kebetulan. Jian Yu, bagaimana mungkin dia tahu tentang sekte abadi ribuan dewa? Dia hanya beruntung. Dia hanya kebetulan menemukannya. Sekte abadi ribuan dewa sudah membantunya 2 kali. Kakek, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Leluhur tua sedang membalas dendam pada kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi semua ini disebabkan oleh Jian Yu. Anak durhaka itu harus dilenyapkan. Bukankah dia mengatakan bahwa dalam 15 hari, dia ingin kita berlutut dan mengakui kesalahan kita? Kalau begitu, mari kita kumpulkan kekuatan kita. Dalam 15 hari kita akan mengadakan pertarungan. Terakhir dengan Jiang Yu. Jiang Yu, tahukah kamu bahwa IPO keluarga Jiang gagal? Tentu saja aku tahu, karena aku yang mengatur semua ini. Sudah kukatakan sebelumnya, selama aku di sini, keluarga Jiang pasti tidak akan berhasil melantai di bursa. Kemarilah.
Bagaimana kamu melakukannya? Kau jawab teleponnya dulu. Kakak akan memberitahumu beberapa berita mengejutkan. Hari ini, leluhur tua Tian Sui dari Sekte Abadi Ribuan Dewa, dalam kemarahan yang meluap-luap, beroperasi di balik layar, menyebabkan IP Ujing gagal, dan 5 grup besar bangkrut. Keren sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya dimulai dengan kakak iparku. Ulang tahun ke-66 Jing Hongtai. Dia membawanya ke Krisan untuk membuat masalah. Akibatnya dia terlihat oleh leluhur tua. Yang salah mengira keluarga Jing tidak menghormatinya. Masalah ini adalah pelajaran bagi keluarga Jing. Ini terlalu kebetulan. Oke, aku mengerti Tian-Tian. Kakak iparmu dan aku masih memiliki hal-hal yang harus diselesaikan. Aku tutup teleponnya dulu. Jiang Yu sekarang, setelah IP keluarga Jiang, gagal. Apakah kamu puas? Bisakah kita menjalani hidup yang baik mulai sekarang? Ya. Mulai sekarang, aku akan menjaga kamu dan Sing Sing dengan baik. Fei Fei, aku akan menjagamu demi Jiang Yu selama sisa hidupku. Untuk melunasi utang cinta yang dia miliki padamu. Dan balas dendam atas penderitaan Jiang Yu. Aku juga harus membalaskannya sepenuhnya. Jiang Yu, seseorang telah mengundangmu untuk ikut bersama kami. Hanya kalian berdua. Kau pikir kau bisa menghadapiku? Aku tahu kau ahli kungfu. Apa yang kau lakukan pada Sing Sing? Aku hanya seorang pembawa pesan. Aku tidak tahu rinciannya. Jika kau ingin tahu keberadaan putrimu, maka ikutlah denganku. Bajingan, kembalikan Sing Sing padaku. Jika kamu berani menyentuh Sing Sing, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Sekarang orang itu ada di tangan kami. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak bisa mendapatkan putrimu kembali. Cara terbaik sekarang adalah membiarkan Jiang Yu ikut bersama kami dengan cepat. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan anakmu. Jiang Yu, apa yang harus kita lakukan? Sing Sing masih sangat muda. Dia pasti sangat ketakutan. Terakhir kali dia diculik. Dia tidak berani tidur sendirian. Jika kamu pergi bersama mereka, kamu pasti akan berada dalam bahaya besar. Fei Fei, jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Aku pasti akan membawa Sing Sing kembali. Sama seperti terakhir kali. Aku akan pergi bersamamu. Kakek, aku mohon padamu. Pikirkan sebuah cara untuk menyelamatkan Sing Sing dan Jiang Yu. Aku akan menjaga proyek itu dengan baik. Apakah tidak apa? Apa membantu keluarga Han menghasilkan uang? Lalu kamu ceraikan Jian Yu. Dan kemudian, aku akan membantumu memohon padanya di keluarga Jian. Untuk mengampuni nyawa mereka. Apa perceraian? Aku tidak ingin bercerai dengan Jiang Yu. Perceraian akan membuatmu terbebas dari pria tidak berguna. Dan satu beban anak perempuan berkurang. Terlebih lagi setelah perceraian anak perempuannya juga mati. Kamu bisa pergi merayu pria lain. Kamu harus berterima kasih kepada keluarga Jiing. Han Man, apakah kamu bahkan manusia? Mengutuk anak dan suamiku. Apakah kamu begitu membenciku? Wanita keji, beraninya kamu meneriakiku. Memohon membutuhkan sikap memohon. Aku menyarankanmu untuk mendengarkan keluarga Han. Jika tidak, kamu hanya bisa menunggu untuk mengambil mayat dari 2 orang di keluargamu itu. Fei. Mari kita selamatkan Sing Sing dulu. Jika tidak berdasarkan kekuasaan keluarga Jiing, aku takut kita tidak akan melihat Sing Sing lagi jika kita bercerai. Kita bisa menikah lagi. Baiklah. Aku akan menceraikan Jiang Yu. Tapi keluarga Hanmu harus menyelamatkan Sing Sing dan Jiang Yu sesegera mungkin. Man ambil surat cerainya. Untuk dia tanda tangani. Tanda tangani dengan cepat lalu bawa ke keluarga Jiing. Mengapa mengirimkannya ke keluarga Jiang? Jangan banyak tanya. Jika kamu ingin menyelamatkan orang, kamu harus mendengarkanku. Jika tidak, keluarga Han kita tidak akan ikut campur. Baiklah. Aku akan menandatanganinya.
Bocah kau cukup santai. Malah tidur di sini. Sing Sing seharusnya sudah diselamatkan sekarang kan? Jadi aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Kenapa kau tidak tidur? Meskipun bocah Jiang Yu itu diselamatkan, kau tidak perlu terlalu senang. Setengah jam yang lalu, Han Fei Fei sudah menandatangani surat kesepakatan cerai. Istri dan anak-anakmu akan segera bukan lagi milikmu. Bagaimana mungkin Han Fei Fei menceraikanku? Kau berani memaksa istriku menandatangani perjanjian itu. Berhentilah membohongi dirimu sendiri. Jiang Yu, kau sudah melihatnya kan? Surat kesepakatan cerai itu ditandatangani oleh Han Fei Fei sendiri. Kau adalah seorang yatim piatu. Istri dan anak-anakmu akan segera meninggalkanmu. Apa kau benar-benar ingin membunuhku? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Penyekapan ilegal dan pembunuhan kejahatan-kejahatan ini. Keluarga Jiang tidak bisa menutupinya kan? Jiang Yu, kau adalah seorang yatim piatu. Dan istrimu akan menceraikanmu. Tidak akan ada yang peduli padamu sama sekali. Apakah kau percaya bahwa meskipun aku membunuhmu, aku masih bisa aman dan selamat? Jiang Yu, di mana tampang sombongmu sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Seperti dugaan tanpa ayahmu. Kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Baru saja kau bilang. Tidak peduli seberapa besar keributan yang terjadi di tempat ini, tidak akan ada yang pedulikan. Tentu saja tempat ini sangat rahasia. Dan, kau lihat dua ahli di belakangmu ini. Aku menyewa mereka dengan banyak uang untuk melayanimu. Lalu, apakah kau tahu bahwa aku bisa melawan 100 orang sendirian? Jiang Yu, aku tahu kau pandai bertarung. Tapi sekarang tangan dan kakimu diborgol dengan besi hitam yang dingin. Tidak bisa menggunakan keahlian apapun. Kau seperti daging di atas talenan sekarang. Hanya bisa disembelih olehku. Kakak tahu mengapa kau membuang-buang kata dengan bocah ini. Beri dia pelajaran dulu. Lihat matamu sekarang. Kau pasti sangat ingin membunuhku kan? Aku berdiri tepat di sini. Coba pukul aku jika kau punya nyali. Jangan bergerak. Kau, bagaimana kau bisa membuka borgol dan belenggu itu? Hanya sepasang borgol dan belenggu. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Aku sudah tinggal di sini selama ini. Hanya untuk memastikan keselamatan Sing Sing. Sekarang Sing Sing telah diselamatkan. Maka perhitunganku dengan keluarga Jiang juga harus diselesaikan. Kau baru saja bilang bahwa seberapapun besarnya masalah di sini, tidak akan ada yang datang mengganggu kita kan? Apa yang ingin kau lakukan? Kalian berdua cepat serang. Berani menyentuh tuanku, aku akan membunuhnya. Ini sama sekali bukan teknik kultivasi manusia. Siapa sebenarnya kau? Kau baru saja bilang bahwa seberapapun banyak masalah yang kita buat di tempat ini, tidak akan ada yang datang mengganggu kita. Lalu jika aku melakukan sesuatu padamu, tidak akan ada yang tahu. Begitukah? Jiang Yu, bukankah kau bilang kau ingin tahu siapa yang meracunimu? Aku akan memberitahumu, bisakah kau melepaskanku? Kalau begitu katakan padaku, siapa yang meracuniku? Itu Jiang Hongtai, dia yang melakukannya. Dia yang melakukan semuanya. Kau pernah memberitahu ayahmu sebelumnya bahwa kau ingin menghubungi tokoh besar dari Sekte Abadi Ribuan Dewa untuk berurusan dengan keluarga Jiang. Jadi mereka menyerang lebih dulu dan meracunimu. Jiang Hongtai, aku akan membuat perhitungan denganmu. Tapi utangmu seharusnya diselesaikan sekarang. Ibu, ayah, kapan kalian akan kembali?
Sing Sing jadilah anak baik, ayah pasti akan kembali. Aku kembali. Ayah, Jiang Yu. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya pindah tempat untuk tidur. Sing Sing jangan takut. Ayah kembali. Kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak bisa kembali, apa yang akan aku dan Sing Sing lakukan? Oke, hari ini adalah hari yang baik untuk reuni. Kita harus bahagia, jangan menangis. Keluarga kita harus selalu bersama. Fei Fei. Aku akan melindungi kamu dan Sing Sing seumur hidup.